Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11 diberi judul oleh Lembaga Kitab Indonesia ini ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius menulis cerita ini dengan maksud untuk menjelaskan kepada pembacanya bahwa Yesus yang Mesias itu memenuhi nubuatan nabi-nabi. Ia harus masuk Yerusalem dengan menunggang keledai. Dan untuk mengenapi itu, mengumumkan dirinya sebagai Mesias di Yerusalem, yang pada akhirnya nanti dibunuh, disalibkan. Yesus memerlukan keledai. Nah, tentu saja Yesus tidak memelihara keledai, dia memerlukan orang yang mempunyai keledai untuk dia tunggangi. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, dua orang muridnya itu untuk ke desa depannya lalu mengambil seekor keledai dengan anaknya. Di situ yang belum pernah dipakai untuk alat transportnya ini belum pernah. Lalu persis seperti apa kata Tuhan Yesus, yang empunya merelakan untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus ingin mengumumkan dirinya sebagai Raja di Yerusalem, puncak pelayanannya yang akan mati disalib di sana, memerlukan sarana keledai, memerlukan pinjaman orang yang mempunyai keledai. Dan ada orang yang mau meminjamkan keledainya untuk keperluan ini. Jadi ada orang yang rela berkorban untuk meminjamkan keledainya. Walaupun ini dipinjam dikembalikan. Tetapi saudaraku, kalau Bapak Ibu lihat ini,
keledai ini ada penjelasan sebetulnya di Markus atau Lukas di sana bahwa belum pernah dipakai. Jadi kalau punya keledai biasanya untuk alat pengangkut belum pernah dipakai siapapun. Bolehkah saudara dipinjamkan atau kalau ada orang meminjam saudara bolehkah? Kalau saudara punya Honda baru beli Grace lalu dipinjam bolehkah untuk Enrayan? Nah di kitab Markus malah pasal 11 Markus dikatakan di sana yang memberi izin untuk diperbolehkan dipinjam Yesus itu jamak mereka. Nah demikian rupanya ini apa? Keledai ini jangan-jangan milik bersama orang miskin ini. Orang miskin. Mungkin hasil dari kerjanya kemudian punya keledai, tapi yang punya 2 orang atau lebih banyak ini. Jadi orang miskin ini menyediakan keledai yang belum pernah dipakai orang lain untuk kepentingan Yesus yang mengumumkan dia sebagai Raja, memenuhi apa yang dikatakan para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengumumkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai Raja, diperlukan partner yang mau berkorban. Saudara diajak untuk mengumumkan Yesus sebagai Mesias. Sediakah saudara mengorbankan mungkin harta, mungkin waktu, yang jelas waktu, kemampuan untuk menjelaskan Yesus sebagai Tuhan kepada khalayak ramai, dan dalam hal ini Yesus kepada orang Yerusalem? Jadi kita sebagai murid Tuhan sama seperti apa yang punya keledai rupanya murid Tuhan karena Tuhan memerlukan lalu memberikannya. Jadi sama-sama kita murid Tuhan, kita ditantang untuk memberikan sesuatu. Mungkin yang satu-satunya kita miliki. Diberikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, milik saudara itu milik Tuhan sebenarnya. Saudara itu titipan apa yang Bapak Ibu Saudara miliki itu. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dengan berbagai macam cara. Misalnya kalau duit, ya untuk menolong sesama, lalu untuk pekabaran Injil, menyokong gereja, menyokong hamba Tuhan. Tapi kalau kemampuan, ya saudara gunakan kemampuan Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya untuk mencari keuntungan pribadi Bapak Ibu Saudara. Kemampuan saudara persembahkan juga untuk ambil bagian dalam pelayanan. Semoga hari ini Bapak Ibu Saudara mendapat berkat melalui renungan ini bahwa kita dituntut untuk memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk keperluan pengabaran Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas kehormatan bahwa kami diberi kesempatan, Kau beri kesempatan untuk memberikan apa yang kami miliki untuk kemuliaan, untuk mengumumkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong Tuhan, beri kami hati yang rela untuk mempersembahkan sesuatu, apakah itu waktu, harta, atau kemampuan, biarlah kami bisa menggunakan ini untuk menyebarkan kabar baik, yaitu Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian.
jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Amin.